kita lanjutkan dengan lapis difusi pada voltametri. Nah, di sini ada lapis difusi larutan yang diaduk dan ada lapis difusi larutan yang tidak diaduk. Yang pertama akan dijelaskan mengenai lapis difusi larutan yang diaduk. Misalnya seperti ini. Konsentrasi analit, ya, konsentrasi analit pada permukaan elektroda, ya, ini jarak dari permukaan elektroda 0, ya, 0, jadi begitu dekatnya dengan permukaan elektroda. Dan yang paling jauh di sini menunjukkan bahwa konsentrasi yang paling dekat dan yang paling jauh adalah sama, karena memang awalnya diaduk dulu, ya, awalnya diaduk supaya homogen, maksudnya itu. Kemudian dibiarkan begitu, ya. Udah, berarti di permukaan elektroda, ya, konsentrasi analit pada permukaan elektroda dan yang jauh dari permukaan elektroda adalah sama. Nah, kemudian alat dijalankan, ya, potensial dinaikkan, ya. Di sini arusnya tetap, ya, ada arus tapi tetap. Kemudian dinaikkan potensial semakin tinggi. Nah, di sini mulai timbul arus puncak. Ya, jadi potensial ini arus puncak, arus, ya, mulai timbul arusnya, mulai naik maksudnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan arus ini disebabkan oleh sebagian dari analit itu sudah mengalami reduksi pada permukaan elektroda. Misalnya tadi PB, ya. PB2+ itu tadi konsentrasinya setinggi ini. Kemudian ketika potensialnya dinaikkan dan lebih mendekati ke potensial reduksi dari PB itu sendiri, maka sebagian PB2+ yang ada di permukaan elektroda itu sudah mengalami reduksi menjadi PB0. Sehingga konsentrasi PB2+ menurun dibandingkan dengan awal tadi. Ya, menurun. Nah, ini arusnya naik. Ya, berarti di situ sudah ada perubahan atau sudah ada serah terima elektron. Berikutnya dinaikkan lagi, maka arusnya semakin naik, dan di sini konsentrasi PB2+-nya juga semakin menurun karena telah berubah sebagian menjadi PB0. Ya, yang tadi berubahnya PB0 sekian, sekarang menjadi lebih banyak lagi yang menjadi PB0. Kemudian potensial dinaikkan lagi. Nah, sampai suatu ketika benar-benar PB2+ yang ada di permukaan elektroda adalah habis. Kemudian yang agak jauh dikit dari permukaan elektroda konsentrasi PB2+-nya sekian, ya, sampai akhirnya yang paling agak jauh itu sudah sama konsentrasinya dengan yang paling jauh. Nah, di sini disebut lapis difusi untuk larutan yang diaduk. Kalau kita lihat tadi perkembangannya, ya, seperti ini. Jadi ini adalah lapis difusi. Nah, ini jadi sejak tadi itu titiknya ada di sini karena larutannya diaduk. Ya, jadi titiknya di sini tetap tidak ada perubahan titik ini. Jadi lapis difusinya tetap untuk larutan yang diaduk. Ya, jadi dia tetap homogen, ya. Jadi ini dari sini ke sini tuh ketebalannya tetap. Nah, ini karena larutannya diaduk, maka di sini arusnya tetap aja kencang lurus, nggak turun gitu, ya, tapi lurus. Jadi dari awalnya begini di bawah ini mulai naik, dari sini terus gitu. Ya, jadi di sini banyak sekali. Kemudian persamaannya adalah ini. Jadi terbalik dengan jarak dari permukaan elektroda, ya. Jadi arus sebanding dengan konsentrasi, ya, dan tetapan-tetapan ini termasuk luas permukaan elektroda. Kemudian di sini ada konstanta difusi, kemudian bilangan Faraday, kemudian ini jumlah elektron yang ditukar, ya. Ini semua ini tetapan. Jadi nanti konsentrasi ini sebanding dengan arus, ya. Jadi arus semakin tinggi, konsentrasi semakin tinggi, maka arusnya juga semakin tinggi.
Ini penjelasannya ya, pembentukan lapis difusi dalam larutan yang diaduk. Dan itu terjadi pada drop merkuri elektrod dan rotardis elektrod ya, yang berputar. Yang pertama, pembentukan potensial rendah, tidak ada reaksi elektroda. Konsentrasi analit sama dalam keseluruhan larutan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum potensial dinaikkan itu konsentrasi pada permukaan, konsentrasi analit pada permukaan elektroda dan yang jauh dari permukaan elektroda adalah sama. Ya. Yang kedua, elektroda mulai bereaksi, ion-ion direduksi, konsentrasi analit berkurang pada permukaan elektroda karena direduksi membentuk logam ya. Dan pengukuran arus meningkat dengan terjadinya sejumlah ion yang tereduksi. Berikutnya, peningkatan potensial lebih dan lebih banyak ion-ion yang tereduksi pada permukaan elektroda habis atau nol ya. Tadi sampai benar-benar habis. Semua ion pada permukaan elektroda direduksi segera. Ion-ion ditransport pada permukaan elektroda dari larutan tuah ke permukaan elektroda melalui difusi. Ketika larutan diaduk atau elektroda berputar, ketebalan lapis difusi adalah konstan ya tadi ya. Arus tidak meningkat lebih banyak ketika potensial dinaikkan. Karena transport terbatas dari ion-ion logam atau difusi membatasi peningkatan arus. Nah, sehingga itu disebut sebagai arus batas. Lapis difusi konstan itu terjadi pada drop merkuri elektrod, kemudian elektroda stasioner dengan pengadukan HMDE, RDE ya, dan elektroda mikro diameter kurang dari 10 mikrometer. Nah, ketebalan lapis difusi tergantung pada berbagai parameter, biasanya sekitar 0,1 mm. Nah, ini adalah pola aliran pada permukaan elektroda mikro dalam larutan yang diaduk ya. Jadi di sini ini adalah elektroda ya. Kemudian larutan itu kita aduk ya, searah. Ngaduknya itu kan searah ya. Jadi tidak ke sana kemari tapi satu arah. Nah, yang paling dekat dengan permukaan elektroda itu ternyata larutannya itu stagnan, dia tidak bergerak. Nah, itulah yang disebut sebagai lapis difusi. Ya. Jadi di sini ternyata yang paling dekat dengan elektroda itu larutan itu stagnan, dia itu tidak bergerak. Kemudian yang agak sedikit jauh, maka dia itu bergerak dengan arah yang sama, satu arah. Yang sesuai dengan pengadukan itu dia satu arah. Jadi disebut sebagai daerah aliran laminar. Kemudian yang sangat jauh dari permukaan elektroda, tidak tahu nih ketebalannya berapa ya. Jadi yang jelas itu ada pembagian seperti ini. Itu dia itu alirannya itu turbulen. Jadi ke segala arah. Ya, ritmenya turbulen ke segala arah. Bisa dibayangkan ternyata ini seperti Ka'bah gitu ya. Orang yang dekat-dekat di sini itu dia nggak bergerak. Dia mungkin lebih dekat mau mencium Ka'bah dan sebagainya. Dan yang ini yang orang tawaf. Yang tawaf yang jauh ini yang sudah selesai tawaf atau mau kemana ya. Seperti itu. Jadi ini sudah polanya itu sudah seperti ini. Sudah aturannya seperti itu. Kemudian ini voltamogram dengan lapis difusi yang konstan ya. Jadi dia dari tadi sudah ditunjukkan awalnya tadi ada arus tapi tidak ada arus puncak. Kemudian dia pada potensial tertentu yang sesuai maka dia akan timbul arus. Kemudian karena lapis difusinya tetap dan dia aduk larutannya maka arus yang terukur adalah tingginya tetap segini. Dan ini biasanya di polarografi ya. Polarografi seperti itu ya, karena polarografi itu kan larutannya diaduk. Dia tidak mengaduk larutan, tetapi tetesan dari merkuri itu sendiri mengakibatkan seakan-akan larutan itu diaduk. Ya, jadi seakan-akan larutan itu diaduk. Maka itu untuk polarografi itu voltamogramnya itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu. Polarogram DC atau direct current klasik pada DME atau dropping merkuri elektrod. Satu pada potensial rendah
tidak ada reaksi elektrokimia ya. Di sini pada potensial rendah tidak ada reaksi elektrokimia. Jadi tidak ada arus puncak. Yang kedua, pada potensial reduksi tertentu terjadi reaksi elektrokimia. Di sini arus meningkat. Kemudian yang ketiga, potensial plateau. Semua ion pada permukaan elektroda direduksi. Arus tidak meningkat disebabkan transport ion melalui arus difusi batas. Menghasilkan arus difusi. Jadi ini sudah paling tinggi ya, segitu sudah. Dan dia tidak turun lagi karena tadi itu lapis difusinya tetap. Nah, untuk informasi kualitatif adalah potensial setengah puncak gelombang. Sedangkan informasi kuantitatifnya adalah tinggi puncak gelombang. Ini maksudnya ya. Untuk polarografi ya, itu potensialnya itu di potensial puncaknya itu mana? Ini adalah potensial setengah gelombang, bukan yang ini ya. Jadi potensialnya itu adalah potensial setengah gelombang. Jadi dari ini belokan seperti ini itu dicari titik tengahnya ya. Dari titik tengahnya, setelah ketemu titik tengah kemudian tarik ke bawah. Itu adalah U setengah atau E setengah. Ya, jadi namanya potensial setengah gelombang. Jadi bukan yang di sini, ini bukan yang puncak ini. Ya, kalau nanti di puncak ini banyak ya, jadi nanti ada senyawa lain yang mungkin sama akhirnya kalau diketemukan di situ. Nah, yang ini sifatnya khas. Ya, ini sifatnya khas untuk unsur tertentu atau senyawa tertentu gitu ya. Jadi yang digunakan adalah potensial setengah gelombang. Ya, jadi kalau untuk yang model seperti ini, ya, polarogramnya atau voltamogramnya, maka potensialnya adalah yang khas digunakan adalah potensial setengah gelombang. Ya, jadi bukan di sini. Jadi nanti ada mungkin senyawa lain yang ternyata pas di situ beloknya di sini sama. Nah, dia mempunyai potensial setengah puncak kan di sini, kan berbeda ya. Jadi belokan itulah yang lebih khas. Ya, jadi bukan yang di sini. Kemudian untuk kuantitatifnya adalah tinggi puncak gelombang. Jadi ini informasi kuantitatif boleh dari ujung sini sama. Ya, jadi boleh informasi kuantitatifnya dari ujung ini sampai ini. Ya, jadi dan yang di bawah ini adalah arus non Faraday ya. Jadi bukan dihitung dari ini, tetapi dari berangkatnya ini. Nah, ini adalah arus Faraday, kemudian di bawahnya ini arus non Faraday ya, yang bukan disebabkan oleh arus difusi. Kemudian bagaimana kalau larutan itu tidak diaduk ya. Jadi di sini nanti akan terjadi peningkatan lapis difusi. Nah, pertama seperti yang tadi sama ya. Jadi pada konsentrasi analit pada permukaan elektroda dan yang jauh dari elektroda adalah sama, misalnya tadi Pb2+. Kemudian potensial dinaikkan. Nah, begitu potensial dinaikkan karena larutan tidak diaduk ya. Akhirnya yang benar-benar di permukaan elektroda itu benar-benar habis, tidak ada pasokan dari luar lagi. Jadi begitu sudah naik itu langsung dia habis ya. Jadi seperti Pb2+ tadi di sini karena tidak ada pasokan lagi dari yang lebih jauh dari elektroda, maka pada permukaan elektroda ini Pb2+-nya benar-benar habis karena mengalami reaksi apa? Reduksi pada permukaan elektroda. Jadi Pb2+-nya di sini sudah habis, berubah menjadi Pb0. Ya, kemudian harusnya potensial ditingkatkan lagi. Nah, yang agak jauh dari permukaan elektroda ini masih berusaha untuk menuju ke permukaan elektroda. Tetapi begitu sudah menuju ke permukaan elektroda, maka Pb2+-nya tadi langsung habis, berubah menjadi Pb0 karena pasokannya tadi ya. Kembali lagi pasokannya karena tidak ada pengadukan maka semakin sedikit. Ya di sini maka harusnya menjadi turun. Ya, jadi di sinilah puncaknya ya. Arus puncaknya ada di sini. Seperti itu. Kemudian kita dinaikkan lagi. Nah,
maka lapis difusinya tadi kan sudah berubah ya, tadi awalnya dari sini kemudian menjadi sini, kemudian paling jauh di sini. Jadi lapis difusinya semakin lama semakin menjauh, dan arus yang di sini karena tidak ada pasokan Pb2+ dari larutan ruah ya yang jauh dari elektroda itu, maka tidak ada pasokan lagi ya, sehingga arus yang dihasilkan juga semakin menurun. Nah disinilah boleh dikatakan dia sebagai puncak, arus puncak ya. Dan kalau kita amati dari waktu dari potensial ke potensial, maka awalnya tadi lapis difusi selebar ini, kemudian semakin lama semakin melebar karena tidak ada tadi, sekali lagi tidak ada pasokan ya, tidak ada masukan dari Pb2+ yang dari jauh permukaan elektroda tadi, karena nggak ada pengadukan. Nah puncak inilah yang nanti digunakan sebagai dalam arus dalam voltametri, nanti digunakan itu. Jadi waktu mengukur tidak ada pengadukan, sehingga nanti puncak yang dihasilkan bentuknya runcing seperti ini ya. Jadi kalau yang dengan pengadukan tadi kan lapis difusinya tetap ya, jadi nanti arusnya juga tetap lurus saja begini, sehingga untuk belokannya itu kan tidak diukur sebagai arus puncak, tetapi justru setengah gelombangnya tadi ya, setengah gelombang. Kalau ini sudah khas ya, jadi kalau ini adalah potensialnya adalah ya potensialnya itu yang terukur ya. Kalau yang diaduk, yang larutan diaduk tadi adalah menggunakan potensial setengah gelombang. Sama, ini ada informasi kualitatif ya, potensial, kemudian tinggi arus adalah informasi kuantitatif. Nah tinggi arus tetap ini dihitung dari baseline, ini baseline, jadi tidak dari sini ya, jadi bukan angka yang di sini lurusnya ini, tetapi angka di sini dikurangi angka yang di sini, jadi dikurangi baseline. Nah yang di bawahnya ini adalah arus non Faraday. Nah ini menggunakan persamaan Cottrell ya, jadi tidak tergantung dari jarak dari permukaan elektroda ya. Jadi I sama dengan ini konstanta semua kali I sebanding dengan konsentrasi ya. Ini semua adalah tetapan. Ini apa? Luas permukaan elektroda. Ini bilangan Faraday, ini adalah konstanta difusi. Kalau konstanta difusinya bagus, besar, maka semakin baik ya. Harusnya semakin baik ya, semakin sensitif. Jadi kalau elektrodanya itu bagus, maka dia mempunyai arus difusi yang besar ya. Jadi dengan konsentrasi yang kecil maka arusnya terlihat besar, dia semakin sensitif. Nah ini model yang tepat untuk meningkatkan ketebalan lapisan adalah HMDE, Hanging Mercury Drop Electrode. Jadi elektrodanya itu tidak netes tapi menggantung ya, jadi menggantung. Kemudian yang kedua adalah rotating disk electrode atau RDE, elektroda celakam berputar. Di sini larutan tanpa diaduk ya. Mungkin itu, dilanjutkan berikutnya.